Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali. Kita akan eh, melanjutkan pembicaraan kita berkenaan dengan buku Talbis Iblis. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Selawat dan salam sebelumnya kita tidak lupa limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada poin perintah salaf untuk bekerja keras. Sebelumnya beberapa penukilan dari para salaf sudah kita sampaikan pandangan-pandangan mereka bahwa mereka juga mencari mengais rezeki dengan melakukan berbagai macam profesi pekerjaan usaha, baik itu menjual jasa atau berniaga. Ada yang berkebun, ada yang berdagang di pasar, ada yang menjual jasa sebagai tukang kayu, tukang kain, bahkan tukang bekam, karena mereka mengerti arti tawakal yang sebenarnya, bahwa tawakal itu tidak akan sempurna tanpa usaha. Dan para salaf juga demikian, mereka juga bekerja menggeluti berbagai macam profesi juga, bermacam-macam. Wa inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Dan mereka juga untuk meraih satu maslahat atau manfaat atau tujuan, mereka menempuh sebabnya. Karena tidak ada akibat kalau tidak dijalani sebabnya. Nah demikian. Kita lanjutkan apa yang ditulis oleh Ibnul Jauzi di sini. Ibnul Jauzi menukil perkataan Ibnu Aqil. Ia berkata, bekerja atau berusaha tidak mengurangi nilai tawakal. Karena usaha ataupun upaya untuk menggapai kedudukan di atas para nabi itu termasuk kekurangan dalam agama. Ini perkataan harus garis atasi bahwa tidak mungkin bagaimanapun ibadah kita tidak akan bisa menyamai amal para nabi. Tidak akan bisa menyaingi, melebihi, bahkan menyamai ibadah-ibadah dan amal-amal para nabi, kedudukan para nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah istimewakan mereka. Mereka adalah hamba yang maksum. Mereka diberi ilmu. Mereka diberi keistiqomahan. Ada jaminan dari langit mereka tidak akan menyimpang. Mereka dijaga dari dosa-dosa dan keburukan. Jadi tidak akan mungkin kita melewati kedudukan mereka. Bahkan menyamainya. Bahkan mungkin mendekatinya saja susah. Maka kalau ada orang yang berusaha untuk meraih kedudukan di atas para nabi, dia kira dengan amalnya itu dia bisa meraih kedudukan lebih daripada nabi, atau bahkan menyamainya, maka apa kata Ibnu Aqil di sini, itu termasuk kekurangan dalam agama. Yaitu
cacat dalam agama, ada kekurangan pada agamanya, ada cacat pada agamanya. Artinya dia bukan orang yang baik agamanya. Dia bukan orang yang benar agamanya. Karena ada juga orang yang berusaha untuk menyaingi ibadah amal para nabi. Atau mungkin dia merasa hebat, lebih hebat daripada nabi. Menyamainya aja tidak boleh. Wah, amal saya ini bisa sama dengan nabi. Ya. Seperti ada 3 orang yang datang kepada nabi. Mereka bertanya tentang amal nabi kepada Aisyah. Ya, kebetulan mereka tidak bertemu Nabi SAW. Maka Aisyah pun menceritakan amal Nabi. Maka mereka merasa itu sedikit. Ya, mereka merasa amal mereka sedikit dan mereka ingin menyamai amal Nabi. Mereka ingin menyamai amal Nabi. Yang satu berkata, aku akan sholat terus-menerus tidak tidur. Yang satu mengatakan, aku puasa terus-menerus tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Itu memujang selama-lamanya. Ya, mereka ingin kedudukan yang mungkin sama, sejajar, atau bahkan lebih dari Nabi. Maka mendengar perkataan itu, ya ketika disampaikan kepada Nabi perkataan itu, Nabi berkata, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang mengatakan begini begitu? Yaitu perkataan mereka tadi. Ya. Fa ini a'lamukum billahi wa atqakum bih. Sesungguhnya aku ini, fa inni a'lamukum billahi wa atqakum bih. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah dan yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Walakinni usalli wa arqud wa asumu wa uftir wa tazawwajun nisa. Namun aku salat, aku juga tidur. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, sikap mereka yang berlebih-lebihan dan ingin meraih kedudukan, menyamai kedudukan Nabi atau bahkan lebih, ini adalah kekurangan, cacat dalam agama. Ya, nah demikian. Nah, ketika ada yang berkata kepada Musa, Nabi Musa ya, ini para nabi ya, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Ya, nabi-nabi yang lainnya juga tidak boleh seorang itu merasa dia lebih daripada kita katakan seorang nabi. Ya, nah di sini beliau membawakan beberapa keterangan ya dari Al-Quran. Ketika ada yang berkata kepada Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Itu mereka akan merencanakan ya pembunuhan terhadap Nabi Musa. Sampai berita itu kepada Nabi Musa. Ya. Nah, surah Al-Qasas ayat 20 itu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, apakah tetap di situ bertawakal, tawakal saja ya, kalau sudah ajalnya ya ajal, kalau tidak, kalau belum ajalnya ya nggak akan kemana, artinya ya nggak akan ada yang bisa mencelakai gitu ya, nggak ada yang bisa membunuh ya. Nah, Nabi Musa tidak mengambil prinsip seperti itu ya, walaupun ada alasan kuat bagi beliau untuk berpendirian seperti itu. Ya, ya sudah tetap di situ saja, di Mesir saja, walaupun ada orang yang merencanakan pembunuhan atas beliau, tawakal Allah, ya bertawakal kepada Allah. Kalau Allah berkehendak mati ya mati, kalau tidak ya tidak. Ya, ada alasan kuat bagi Nabi Musa untuk mengambil pendirian seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan, ya tidak dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa ketika mendengar berita itu, apa yang ia lakukan? Beliau pergi meninggalkan Mesir. Ya, beliau pergi meninggalkan negeri Mesir. Ya, karena beliau tidak aman di situ. Beliau melakukan ikhtiar, sebab supaya selamat. Ya, bukan mengandalkan iman, kemudian tawakal. Ya, kemudian terjadi nanti apa yang tidak diinginkan.
Kadang-kadang sebagian orang yang meninggalkan sebab dan merasa tawakal, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya, dia tidak bisa terima juga. Ya, dia tawakal kepada Allah. Ya, kalau celaka ya celaka gitu ya. Kalau tidak ya tidak. Ya, misalnya dia melanggar aturan jalan raya, jalan tol misalnya, ya. Kemudian dia berkata, ya kalau celaka ya celaka, kalau tidak ya tidak. Tawakal kepada Allah. Ya tentunya ini tidak bisa dibenarkan ya. Karena kita harus mengambil sebab. Seperti di sini ya. Ya ada alasan kuat tadi. Nabi Musa untuk mengambil sikap, ya tetap aja di Mesir, tidak usah pergi kemana-mana. Ya, karena beliau adalah seorang nabi, pasti dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa takut? Ya. Nah, mati kan di tangan Allah. Tapi Nabi Musa tidak mengambil pendirian seperti itu. Ya. Bukan karena takut, tapi akhdul asbab, menjalani sebab. Ya, menjalani sebab. Ada sebagian orang ya dia merasa kuat imannya mungkin lebih daripada Nabi Musa. Ya. Nah, lalu meninggalkan ikhtiar dan asbab, usaha. Lalu bersandar kepada imannya. Ya khawatirnya orang seperti ini, ya dia yang pura-pura tawakal ini, yang tawakal bukan tawakal, karena tanpa usaha. Ketika terjadi atau menimpa dirinya sesuatu yang tidak diinginkannya, dia nggak siap juga. Bahkan dia memberontak. Padahal awalnya dia percaya, yakin kali dengan imannya. Lalu dia bertawakal tanpa akhdul asbab. Nah kalau terjadi apa-apa yang tidak diinginkannya, ternyata dia juga nggak siap untuk menerimanya. Kalau dia siap menerimanya mungkin ya masih ya bisa diterima lah. Ya. Walaupun itu tidak benar ya. Ya masih bisa diterima. Walaupun itu tidak benar gitu. Tapi yang anehnya adalah ketika terjadi menimpa dirinya sesuatu yang tidak diinginkan, dengan alasan dia bertawakal, dia juga nggak siap menerimanya. Ya, sebelum kita sampaikan ya seorang Arab Badui yang datang, seorang yang datang ke Masjid Nabi ya. Lalu dia meninggalkan ontanya di luar, masuk ke masjid. Lalu Nabi berkata kepadanya, "Kamu nih apa?" Dia menjawab, "Nih onta." "Di mana ontamu?" "Di luar sana." "Sudahkah kamu ikat?" "Belum." Maka Nabi berkata kepadanya, "Ikatlah." Ya, dia berkata, "Aku tawakal kepada Allah." Maka Nabi berkata kepadanya, "Ikatlah, lalu tawakal." Ya, karena nggak benar ya tawakal sebelum melakukan sebab, yaitu mengikatnya. Ya kita tahu itu di Madinah ya, di zaman Nabi ya. Ya mungkin berat kemungkinan ya aman kan di Masjid Nabawi di zaman Nabi. Masa hilang onta di situ? Ya, nggak mungkin hilang. Mungkin dia berapa ya, kita katakan berpendapat seperti itu. Mana mungkin hilang. Ini kota Nabi, Masjid Nabi, di zaman Nabi juga. Ya, penghuni Madinah itu adalah para sahabat, Muhajirin dan Ansor. Ya, nah demikian. Kalaupun ada waktu itu orang-orang Yahudi itu segelintir, mayoritasnya ya kaum muslimin. Lalu untuk apa takut meninggalkan onta di luar tanpa diikat? Mungkin dia punya pandangan seperti itu. Tapi tidak. Nabi memandangnya itu salah. Ya, Nabi berkata kepadanya, "Ikat ontamu baru tawakal." Ikat dulu ontamu baru tawakal. Ya, nah demikian. Taib. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Aqil tadi ya, barang siapa yang berusaha meraih kedudukan di atas para nabi, ya mungkin dia melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa, yang hebat, maka itu termasuk kekurangan dalam agamanya. Ya, Nabi Musa saja mengambil sebab ya. Nah, demikian. Tidak mengandalkan imannya. Pada saat beliau lapar dan perlu menjaga keselamatan diri, ya, karena beliau keluar dari Mesir, ya, beliau bekerja. Nabi Musa bekerja selama 8 tahun sebagai
pegawai ya, buruh ya pada seseorang ya, pada Nabi Yakub ya, pada Yakub begitu. Nah demikian. Ini menunjukkan bahwa ya para nabi itu juga bekerja dan berusaha ya, tidak mengandalkan iman mereka, tidak mengandalkan pertolongan dari Allah. Ya kalau Allah menolong, ya iya sih Allah menolong hambanya. Tapi hamba yang ya Allah kehendaki juga, ya, yang Allah tidak kehendaki dapat pertolongan, ya tidak Allah tolong juga. Nah demikian. Maka kita jangan terlalu pede ya, bahwa Allah menolong kita, lalu kita meninggalkan sebab-sebabnya. Taib. Ya, nah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Famshu fi manakibiha." Maka jelajahilah di segala penjuru dunia ini. Ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah ini lapang, kamu bisa bergerak ke sana kemari. Ya, berpindah-pindah ke sana kemari mengais rezeki. Mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih banyak peluang untuk ya bisa mendapatkan ya rezeki dengan cara berusaha, bukan dengan meminta-minta ya atau bersandar kepada belas kasih orang lain. Ya, nah demikian. Baik. Nah, Allah mengatakan itu dalam surat Al-Mulk ayat 15. Ya, nah maka dari itu ya Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan ya bagi manusia untuk ya mengais ya rezeki di muka bumi Allah ini. Allah buka pintu-pintu rezeki, jalan-jalan rezeki. Dimudahkan untuk manusia. Ya, dimudahkan untuk manusia. Ya, maka hukum asalnya kan ibahah, kecuali yang dilarang Allah Subhanahu wa taala itu hukum asal, hukum dasar muamalah. Hukum asalnya adalah mubah, boleh, silakan ya. Ya, wabtaghu min fadlillah. Ya, carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, bergeraklah kamu di muka bumi ya untuk mengais rezeki, karena menjelajah ya, bergerak ya ke sana kemari untuk meraih ridho Allah atau rezeki Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah itu adalah bentuk menggunakan nikmat Allah. Ya, salah satu nikmat Allah itu kan Allah kasih kekuatan kita, kekuatan fisik, kehendak, akal, pikiran, ya. Maka tidak ada yang menghalangi rezeki itu sampai kepada seorang hamba, melainkan kemalasannya. Ya, satu itu. Yang kedua, karena kesalahpahamannya tentang ya terutama tentang tawakal. Ya, atau tentang takdir. Ada orang yang menyerah kepada takdir dan mengatakan ya kalau ditakdirkan dapat duit hari ini ya dapat, kalau tidak ya tidak. Lalu dia berpangku tangan. Nah, jadi ya kita katakan ya kita diberikan ya perangkat ya, alat-alat untuk mendapatkan rezeki Allah. Tidak ada yang menghalanginya kecuali dua hal itu tadi, yaitu penyakit malas dan su'ul faham, kesalahpahaman. Ya terutama di dalam memahami takdir dan tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Hingga membuat dia berpangku tangan, menunggu ya, bersandar ya kepada klaim dia ya kemaha-pemurahan Allah. Tapi sebenarnya dia itu ya bersandar kepada belas kasih manusia. Ya, belas kasih manusia, bukan belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengharapkan menanti belas kasih Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia berusaha. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Maka gunakanlah kekuatan yang kita miliki itu, kekuatan akal, kekuatan fisik, ya, kekuatan jiwa yang Allah berikan kepada manusia, ya, untuk ya berikhtiar, ya, mengais rezeki di muka bumi Allah ini. Kuncinya satu saja sebenarnya, ya, kunci untuk meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari kefakiran adalah jangan malas. Jangan jadi orang malas. Itu kuncinya. Ya, kalau
sudah malas, sudah kena penyakit malas, itu nggak ada obat sudah, ya susah, ya banyak mudarat yang akan menimpa dirinya, baik menimpa dunianya maupun akhiratnya, baik yang menimpa jasmaninya maupun rohaninya. Orang malas itu terkikis rohaninya, apa namanya jiwanya, mentalnya, ya. Sebagaimana juga orang malas itu terkikis rezekinya, ya. Nah, coba lihat, ya hewan itu. Allah Subhanahu wa taala ya beri kepada mereka kemampuan untuk mencari rezeki mereka dengan cara mereka masing-masing. Burung pergi pagi dalam kondisi perutnya kosong, pulang sore hari dalam keadaan perutnya sudah terisi penuh, yaitu sudah kenyang dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, lalu kemudian mintalah hasil terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia momennya tawakal itu. Ya, momennya tawakal itu. Karena kalaupun kita sudah berusaha, tetap kita menanti kun Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi walaupun kita sudah berusaha. Nah demikian. Kita pun mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberi hasil yang terbaik. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Maka ya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya. Nah, maka orang muslim itu, kaum muslimin, orang Islam itu tidak boleh malas. Ya, tidak boleh malas. Maka kemarin kita sampaikan ya penukilan dari Umar bin Khattab. Ya, beliau setiap kali beliau melihat pemuda yang kayaknya punya potensi ya, punya bakat dan masa depannya cerah, beliau bertanya tentang pemuda itu. Apakah dia punya pekerjaan? Apabila dijawab tidak, maka Umar berkata, runtuhlah reputasinya di mataku. Ya, runtuhlah reputasinya di mataku, dalam pandanganku. Ya, karena dia masih muda, anak muda, tapi bermalas-malasan, tidak mau kerja keras. Ya, Imam Muhammad bertanya, apa pekerjaannya? Apa dia punya pekerjaan? Ya, para salaf dulu juga kadang-kadang bertanya tentang pekerjaan. Dan mereka juga membicarakan tentang pekerjaan, ya. Profesi, lah kita katakan. Ya, untuk menunjang dan menopang hidup. Nah, demikian. Nah, seorang muslim ya harus memiliki kemampuan untuk itu. Apalagi anak laki-laki ya. Kalau kita punya anak laki-laki itu harus dilatih ya untuk bisa mencari kehidupan, mencari rezeki. Karena dia bakal menjadi kepala keluarga. Dia punya tanggung jawab yang besar, maka dilatih ya untuk ya bisa mencari rezeki dengan cara yang halal, kan begitu ya. Nah, anak muda itu satu juga ya. Jangan jadi anak muda yang malas-malasan, ya, oportunis ya, ya segala sesuatu hidup macam gambling saja, macam main judi ya. Kayak kalau untung ya untung, kalau buntung ya sudah. Enggak seperti itu. Ya, pemuda muslim tidak seperti itu. Pemuda Islam tidak seperti itu. Mereka berusaha ya sesuai dengan kemampuan, ilmu, kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, maka buanglah jauh-jauh rasa malas. Itu memang musuh yang sangat berbahaya. Dan setan ya, iblis juga tahu. Maka yang dihembuskan iblis ke telinga kita adalah bermalas-malasan, mager ya, malas gerak. Salah satu indikasi malas itu adalah banyak tidur. Kalau orang kebanyakan tidur, itu bisa dikatakan dia pemalas. Karena ada ya masa tidur yang normal bagi seorang anak manusia atau seorang manusia. Ya, kita bicara manusia dewasa ya, remaja dewasa. Ya, kalau bayi ya memang banyak waktunya untuk tidur. Ya. Namanya juga masih bayi ya. Tapi orang dewasa tentunya ada batas maksimal dia tidur dalam sehari. Ya. Di sebagian orang mengatakan ya, ahli-ahli kesehatan mengatakan maksimal itu tidur itu 5 jam itu sudah maksimal sehari ya.
Ya, nah, itu sudah malam dan siang itu. Ya, nah demikian. Lebih dari itu termasuk tidak baik untuk kesehatan. Itu kita bicara kesehatan, kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Penyakit malas seperti ini akan menumbuhkan ya benih-benih penyakit penyakit malas tadi. Ya, dan penyakit malas ini akan menggerogoti mentalnya sehingga dia menjadi orang yang lemah, ajas. Orang yang lemah, ya, orang yang lemah, tidak punya kekuatan. Hidup macam tidak punya motivasi, bermalas-malasan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka Imam Ahmad mengatakan kalau dia tidak punya pekerjaan, nggak ada yang dikerjakannya. Ya, ada anak muda sekarang ini kerjanya nongkrong-nongkrong, ya main handphone, ya seharian kadang-kadang, ya nggak gerak dari tempatnya dalam waktu yang lama. Nah, itu juga tidak baik sebenarnya. Ya, nah ini kita katakan perkara yang akan membawa keburukan ya. Ya bisa jadi kemelaratan dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seorang kadang meminta sesuatu kepada Allah, namun melupakan potensi-potensi pribadi yang terpendam. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menanamkan kepada setiap manusia itu kelebihan-kelebihan. Ya, potensi-potensi. Nggak ada orang yang kurang, semuanya nggak ada lebihnya. Pasti ada lebihnya yang dimana itu kalau dieksplornya itu menjadi suatu kekuatan. Ya, kelebihan bagi dirinya. Maka manusia itu dikatakan kurang lebih aja. Ustaz, saya kayaknya kurang aja karena kita tidak mengeksplor diri kita hingga kita tidak tahu lebihnya kita di mana. Ya, itu juga tugas para pendidik itu, ya, pada anak-anak didiknya untuk mengeksplor mereka. Kira-kira di mana lebih mereka? Ya, di mana kelebihan mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan potensi-potensi yang terpendam pada setiap pribadi, setiap jiwa. Maka Nabi tahu itu ketika melihat ya seorang bocah yang punya potensi ya yang lebih ya Nabi mendorongnya untuk ya mengarahkannya kepada potensi itu, bakat itu. Contohnya Zaid bin Sabit yang memiliki kemampuan hafalan yang luar biasa dan daya nalar juga yang luar biasa. Nabi menyuruhnya untuk mendalami bahasa asing dan terbukti. Ya, nah demikian. Jadi ada potensi-potensi yang terpendam. Nah, orang itu yang harus mengenali dirinya. Ya. Nah, kalau ya kita katakan anak remaja atau kanak-kanak itu perlu dibimbing atau dibantu oleh ya orang tuanya dan guru-gurunya kita katakan disupport ya. Nah, demikian. Taib. Nah, saat permintaannya tidak kunjung terwujud, dia malah marah. Ada yang punya rumah serta berbagai perabotan. Kemudian kesulitan rezeki datang dan hutang makin menumpuk. Lalu seorang menyarankan, jual saja rumahmu. Namun dia menyahut, bagaimana mungkin aku menjual rumah dan menjatuhkan martabatku di mata orang. Ya, artinya lakukan langkah yang masuk akal. Kalau kita ya kekurangan, ya juallah aset yang kita miliki. Ya agar kita memiliki kekuatan lagi untuk misalnya untuk diputar, untuk berusaha. Ya, nah demikian. Taib. Nah, hanya orang-orang bodoh ya bila mengatakan di sini membiasakan amalan yang tidak produktif. Ya, jangan jadi orang yang ya kita katakan tidak produktif. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukannya, satu. Dan tidak ada yang dilakukannya, dua. Ya, tidak ada yang bisa dilakukannya ini parah ya. Orang yang mengabaikan potensinya. Sehingga ini jadi orang yang lemah ya. Mungkin generasi yang zuriatan di'afa kata Al-Quran, yaitu generasi yang lemah. Nggak bisa apa-apa. Ya, tidak ada lebihnya. Padahal dia punya lebih, tapi tidak dikembangkannya. Ini juga kesalahan para orang tua.
dan para pendidik juga. Ya, saya katakan tadi setiap anak kita harus dieksplor kelebihannya. Ya, ada orang yang nggak bisa buat apa-apa. Ya. Dan ya, ada orang yang bisa tapi tidak buat apa-apa. Itu beda itu ya. Ada orang yang memang tidak bisa buat apa-apa dia, tidak punya keahlian, ya, kosong lah istilahnya, kosongan sudah. Ya, mungkin dia abaikan masa muda yang mana masa muda itu dalam masa untuk belajar ya, menyiapkan amunisi dan bekal ya, modal dalam hidup. Ya, sehingga ketika dia sudah memikul tanggung jawab, dia nggak tahu apa yang mau dilakukannya, nggak bisa apa-apa. Ada yang seperti itu. Ya, nggak bisa apa-apa. Dagang nggak bisa, ya, menjual jasa juga nggak bisa karena dia tidak punya keahlian, ya, dan tidak ada yang bisa dilakukannya. Ya, ini pasti tidak produktif ini, ya, tidak produktif. Nah, di sana ada orang yang punya potensi, sebenarnya dia bisa banyak, bukan sedikit, dia bisa banyak, bisa ini, bisa itu. Nah, ini tapi tidak ada yang dilakukannya. Tidak ada yang dilakukannya, padahal dia punya potensi, dia punya kemampuan, bukan nggak bisa. Ya, maka jadilah orang yang produktif. Ya, coba tanya pada diri kita, kira-kira apa yang sudah karya yang sudah saya lahirkan? Apa yang sudah saya buat sebelum keburu meninggalkan dunia ini? Ya, maka ada sesuatu yang kita torehkan ya, sebagai buah tangan lah yang akan kita tinggalkan nanti. Ya, kita hidup nggak lama di muka bumi ini. Sebentar saja ya. Yom au ba'da yom aja. 1 atau setengah hari aja. Ya, sangat cepat. Ya, kalau kita sedang ya berlomba dengan waktu sebenarnya. Berpacu dengan waktu. Waktu terus mengejar kita. Ya. Nah, apabila tiba waktunya, selesai. Selesai urusan kita dengan dunia. Nah, tinggallah apa yang kita sudah buat ya. Ya, maka ada pepatah yang berbunyi, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, yaitu karya yang telah dibuatnya semasa hidupnya. Ya, nah demikian. Ya, hanya orang-orang bodoh ya, jahil ya, mungkin juga idiot yang membiasakan amalan yang tidak produktif. Mereka enggan bekerja dikarenakan ya sikap malas tadi, atau kepedean ya, merasa disayang Allah kan, sebagian orang dia merasa disayang Allah ya, lalu dia yakin betul Allah akan mengasihinya. Ya, Allah Maha Pengasih, Allah lah Maha Penyayang ya, tapi Allah tidak akan memberikan kecuali ya setelah manusia itu berikhtiar, berusaha ya. Contohnya Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim yang tidak kunjung dapat keturunan sampai masa tua. Sampai masa tua. Ya, tapi mereka tidak pernah putus asa untuk berusaha. Salah satu ikhtiar yang mereka lakukan, usaha mereka adalah berdoa. Maka Nabi Zakaria mengatakan walam akun li du'aika rabbi syaqiya. Dan aku walam akun li du'aika rabbi syaqiya. Dan aku tidak pernah kecewa, putus asa untuk memohon berdoa kepadamu. Ya, artinya mereka terus berusaha ya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu anak keturunan. Dan pada akhirnya terjawab doa mereka. Ya, nah demikian. Jadi tidak menyerah kepada takdir saja, kemudian merasa Allah akan memberi. Nah, itu perasaan aja. Atau sikap malas memang. Ya, sikap malas. Nah, itu malas penyakit yang nggak ada obat itu. Ya, susah itu kalau sudah kena penyakit malas, susah. Ya, wallahu alam bishawab. Maka ada doa ya setiap pagi agar kita terhindar ya dari penyakit malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari
penyakit kasal, yaitu penyakit malas. Tiap pagi dan petang gitu. Ya, tidak tiap pagi dan petang. Wallahu a'lam. Baik. Nah, orang itu ada di antara dua keburukan, kata beliau di sini. Orang yang mengabaikan mencari nafkah, ya, berusaha, itu di antara dua keburukan, kata beliau. Yang pertama adalah dia menelantarkan keluarga, mengabaikan kewajiban mencari rezeki. Itu keburukan pertama. Yang kedua adalah menghiasi diri atas nama orang, ya, mengklaim diri ya bahwa dia adalah orang yang amat tawakal. Ya. Tapi ternyata apa? Dia hidup dari belas kasih iba orang lain kepadanya. Ya. Nah, demikian. Yang bahkan membuat orang-orang yang bekerja tadi mengetatkan anggaran dana untuk keluarga demi memberikan sesuatu untuk membantunya. Ya, orang lain yang berkorban untuk membantunya. Kan ya kalau ada orang yang melarat lah, ya karena malasnya mungkin, ya dia melarat hidupnya. Ya, kita melihatnya kondisinya mengenaskan mungkin ya. Ya kita juga nggak tega lah ya. Ya, meminta atau tidak diminta ya kadang-kadang kita bantu juga lah. Tapi ya kita terpaksa mengetatkan anggaran ya belanja kita juga karena orang ini begitu. Sementara dia tidak pernah berpikir untuk itu. Gitu. Ya, nah ini keburukan yang kedua kata beliau ya. Nah demikian. Dan ini adalah suatu hal yang ya hina ya. Nah demikian. Ya karena tangan di atas itu pasti lebih mulia daripada tangan di bawah. Makanya kita tidak dibenarkan, tidak dibolehkan mengemis atau meminta-minta ya. Wallahu a'lam. Nah demikian ya para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya berikutnya kita akan lanjutkan lagi ya. Alasan kenapa kaum sufi ini malas dan tidak mau bekerja itu kenapa? Apa alasan mereka? Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.